akan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, padahal dia manusia. Kenapa kalian menganggap Yesus itu adalah Tuhan? Saya bilang, kita tidak pernah menganggap Yesus itu Tuhan, tapi memang sudah dari sananya Yesus itu adalah Tuhan. Haleluya! Ini tidak bisa diterima dengan akal sehat. Kok Tuhan bisa jadi manusia? Dari sisi kita tidak bisa menerima. Tapi dari sisi iman, dari sisi ilahi, itu bisa diterima. Tapi kita mengimaninya karena di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, berpikir yang positif. Itu yang pertama, poinnya adalah kita jangan ketinggian berpikirnya. Ya. Kita harus sesuaikan dengan kemampuan kita juga. Dan jangan sampai kita meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Banyak sekarang, apalagi zaman waktu pandemi itu Bapak Ibu Saudara, 2 tahunan lebih, itu banyak orang yang tinggalkan Tuhan. Ya, oleh karena apa? Oleh karena pasangan, oleh karena apa? Kenikmatan dunia, oleh karena apa? Harta, jabatan. Ya. Saya mengatakan dengan pujian dan penyembahan, kembalilah kepada back to Jesus. Ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita perlu bijaksana. Ya. Kita perlu bijaksana. Kita berpikir yang bijaksana. Bijaksana itu saya selidiki, bijaksana itu artinya penuh hikmat. Ya. Penuh hikmat. Bijaksana, ya, berpikir yang bijaksana. Ya, kalau ada permasalahan mungkin di perusahaan atau di pabrik, di mill atau di mana, kita harus berpikir yang bijaksana. Ya, artinya apa? Kita harus berpikir dulu baru berbicara. Ya. Jangan berbicara dulu baru berpikir, ya kan? Tapi ketika kita melakukan atau kita berbicara itu perlu kita pikirkan dulu, ya. Apakah ini bijak yang saya katakan ini? Ya, itu ya maksud daripada Rasul Paulus, bijaksana. Ya, artinya selain kita jangan ketinggian di dalam memikirkan sesuatu. Yang kedua adalah bijaksana. Dan poin yang ketiga adalah, mari saya bacakan lagi. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Artinya apa? Bijaksana. Begitu rupa. Artinya adalah perlu bijaksana, ya, perlu berhikmat. Begitu rupa. Tidak asal main terobos, ya, tidak asal sembarangan gitu, ya. Lalu apa lagi yang Paulus katakan? Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Setiap kita pasti diberikan ukuran iman masing-masing. Jadi Allah bekerja, Allah berbicara, Allah berurusan sesuai dengan ukuran iman kita masing-masing. Ada orang ukuran imannya dia hanya ikut saja, kan gitu ya. Ikut ibadah, ya, percaya. Tapi kalau untuk memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang lain, mungkin dia belum, kan gitu ya. Nah, tapi ada orang yang, kalau saya, saudaraku, ya, di mana-mana di Bekasi, ya, kita ada ministry di sana. Itu dari banyak juga teman-teman kita, ya, yang dari Buddha, dari saudara sepupu kita, itu saya layani. Haleluya. Haleluya. Ya. Sampai kadang jam 12 malam kita diskusi, ya. Ya, kita diskusi, kita bukan debat, Pak, ya. Ya, kita diskusi, ya. Jadi Bapak memberikan, oke, ya. Kemudian saya menanggapi, lalu saya memberikan juga, Bapak menanggapi, ya kan? Jadi sifatnya kita adalah diskusi. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa menguasai diri kita. Amin. Menguasai diri. Kuasailah dirimu, kata Amsal.
Ya. Nah, maka Tuhan akan menyertai kita. Bagaimana cara menguasai diri? Adalah yang pertama saya catat di sini adalah kita jangan gampang-gampang emosi. Haleluya. Bagaimana cara menguasai diri? Kita jangan gampang atau cepat emosi. Ya, di dalam Paulus katakan, hendaklah kamu cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata. Artinya kita harus pikirkan dulu. Ya, dan juga kita hendaklah kuasai dirimu. Dan kalaupun kita marah, jangan sampai itu matahari terbenam. Haleluya. Ya, saya ya. Nah, ini cerita sedikit ya. Saya sama istri saya, ya, memang kadang-kadang kita ada masalah lah rumah tangga gitu ya. Pasti itu ya, nggak mungkin nggak ada, ya kan? Tapi saya usahakan. Jujur, kadang-kadang kita masih gedek juga, ya kan? Ya, atau saya juga, istri saya juga gedek juga sama saya mungkin, ya kan? Nah, tapi ya, saya jaga Tuhan jangan sampai matahari terbenam, berarti kalau istilahnya maghrib, ya. Jangan sampai saya menyimpan dendam atau menyimpan kebencian kepada istri saya. Lalu saya selesaikan kepada istri saya sebelum maghrib. Kalaupun ada saya salah, saya minta maaf. Bahkan 2 bulan sekali kami itu melakukan pembasuhan kaki. Ya, pembasuhan kaki. Ya, saya usahakan kuasai dirimu. Bagaimana cara menguasai diri? Adalah salah satunya ya dengan kita tidak cepat emosi. Yang kedua, bagaimana cara menguasai diri? Minta hikmat Tuhan. Ketika kita sudah mau emosi, Bapak Ibu Saudara, ya, tahun lalu, tahun 2019, saya itu pernah sakit stroke 3 kali. Ya, saya udah pernah saksikan ya, yang di ini. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, saya sudah sembuh. Ya. Kenapa? Karena saya bisa menguasai diri saya sekarang. Oke, jujur dulu ya kalau kadang ya suka makan gorengan bisa 10, 9 ya kan. Dari kolesterol, dari ini ya, dari asam urat, ya suka makan kacang gitu kan. Nah, tapi kita disuruh menguasai diri, kata Paulus. Termasuk masalah makanan juga. Bukan hanya tentang emosi. Amin. Ya, itu berpikir yang positif selalu. Lalu yang keempat, sini saya catat. Berpikirlah positif dahulu ya kepada orang lain ya. Bapak Ibu Saudara, saya selalu berusaha untuk berpikir positif ya. Misalnya kalaupun ada yang ke rumah saya ya, atau kalau dari CCTV itu kadang-kadang anak saya itu kan 2 ya di sana. Nah, kadang saya lihat CCTV memang kadang ada 2 orang yang mengintai gitu ya. Dan sekarang di Bekasi juga banyak penculikan anak ya. Nah, tapi saya positif dulu ya. Saya bilang sama anak-anak saya yang melihatnya, ya itu mungkin orang atau siapa. Tapi ketika kita sudah tahu, baru kita bisa curiga, betul ya. Tapi kita selalu positif dulu ya. Baru kalau memang sudah terbukti, ya nggak apa-apa kita curiga. Tapi bukan kesannya negatif ya. Itu ya, kita harus positif. The power of positive thinking. Kekuatan dari sebuah pikiran yang positif. Ya, mungkin kita ketika saya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dulu saya pernah juga kerja di staf ASIA ya, produksi meteran listrik yang di Bogor ya. Jadi di bawah saya waktu itu ada 40 orang juga ya. 40 orang operator ya. Tapi kita selalu berpikir yang positif. Kalaupun ada hal-hal apapun, kita selesaikan dengan baik ya. Tuhan jaga kita ya. Kadang kita mungkin misalnya ya, misalnya contohnya di rumah saya ya, atau kita ketemu di jalan ya, orang misalnya minta-minta, atau orang ya pengamen, atau yang apa tuh istilahnya sekarang tuh yang pang-pang itu ya. Nah, kita positif dulu ya kan. Tapi kalau memang sudah terbukti, baru kita bisa curigai ya.
Jadi bagaimana kita mau positif atau negatif itu tergantung kita. Tergantung kita. Jadi ketika kita sudah positive thinking kepada orang lain, maka kita tidak akan terlalu susah. Kita tidak akan terlalu stres, betul ya? Kita tidak akan terlalu musingin gitu istilahnya ya. Ya, terus terang kalau dulu kan karena stroke saya itu dari tensi ya, Bapak Ibu Saudara. Dari tensi, hipertensi ya kan. Nah, jadi sekarang ya saya usahakan ya dibawa asik aja gitu kan. Nah, jadi kalaupun ada permasalahan dalam pelayanan ya kita bawa asik. Maksudnya kita tidak terlalu stres atau kita pikirin. Kalau saya kan dulu kan sampai kadang saya mungkin nggak bisa tidur gitu. Ya, tapi kita serahkan sama Tuhan. Kita serahkan sama Tuhan. Tuhan, ini adalah permasalahan saya misalnya dengan si Anu. Tolong beri Tuhan saya hikmat bagaimana saya menyelesaikan. Pasti Tuhan akan memberikan hikmat. Betul? Ya. Itu dengan sendirinya. Oh begini, oh begini. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Saya mau bersaksi sedikit. Waktu tadi saya udah bilang 2019 saya dirawat 3 hari di RSUD Bekasi. Bagaimana saya ya sudah selang-selang di mana ya sudah agak kritis lah bisa dikatakan. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Bahwa di dalam 1 Petrus 1 ayat 24 berkata, Dia sendiri telah memikul dosa kita di atas tubuhnya, di atas kayu salib, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Saya perkatakan Efesus 4 ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Saya hanya beriman kepadamu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Dan Tuhan menyembuhkan saya dengan baik. Walaupun masih ada berat, agak itu kata dokter saraf itu sisa-sisa stroke-nya Pak. Tapi kita harus tetap positif. Saya positif, Tuhan ampuni hambamu. Berarti saya harus beristirahat dulu pada saat itu. Dari semua pelayanan saya. I have to rest. I have to take a rest. Saya harus beristirahat. Kalau misalnya yang negatifnya, aduh gimana nih ya, pusing, aduh gitu. Kita pikirin gitu ya. Tapi kita harus hadapi dengan positif. Ya. Permasalahan itu Bapak Ibu Saudara, ya, harus kita katakan kepada masalah. Mana dadamu? Ini dada saya. Di mana sengatmu? Ya. Paulus katakan, hai lawan, hai musuh, di manakah sengatmu? Ya. Hadapi dengan ketenangan jiwa kita. Hadapi dengan segala senyum-senyum kita. Ya, kadang-kadang ya ada yang bilang, Pak, walaupun senyumnya nggak tulus, kadang-kadang senyum sinis aja juga nggak apa-apa, Pak. Yang penting senyum katanya ya kan. Oh iya, iya kan, nah, ya boleh juga sih ya. Tapi ya lebih baik ya kalau tulus gitu. Amin. Ya. Nah, jadi ketika kita harus positif selalu. Ya, pasti kita punya banyak masalah, benar nggak? Ya, ada yang nanya sama saya waktu itu konseling sama saya, Pak Tampu Bolon, gimana sih supaya nggak ada masalah ini, ya kan? Nah, terus waktu itu konseling, ya kan? Terus maaf nih Pak, Bapak mendaftar aja di Pondok Rangon. Nah, enggak Pak, maksudnya selama kita hidup Pak. Pasti ada masalah, betul ya? Masalah anak, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, ya, masalah kita misalnya keluar saja misalnya keserempet atau motor kita atau mobil kita itu juga udah masalah. Tapi bagaimana kita menghadapinya tergantung daripada kita meresponnya bagaimana. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, berpikir yang positif adalah yang pertama, jangan kita terlalu tinggi dari apa yang sudah kita pikirkan di luar itu. Jadi terlalu misalnya ya kita
eh, pengen mobil satu, pengen 10 mobil atau 20 mobil atau rumah satu, ya boleh-boleh saja sih ya, tapi kadang-kadang kita menghalalkan segala cara, ya. Nah, jadi yang kedua adalah kita harus bijaksana. Ya, bijaksana itu artinya penuh hikmat. Artinya kita harus pikirkan dahulu sebelum kita bertindak. Dan yang ketiga, kita bisa menguasai diri kita. Kuasailah dirimu, maka Tuhan akan menyertai engkau. Amin. Puji nama Tuhan. Puji. Mari kita nyanyikan C. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Oh, tak ada kasih seperti kasih Allahku. Oh, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Tak ada kasih seperti kasih. Mari bersyukur Bapak. Bersyukurlah bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah selamat hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Oh, we worship you. Kami mau bersyukur selalu Bapa. Kau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua karena kasih Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan kami masih dapat bekerja. Kami masih dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan berikan hikmat bagi kami. Untuk kami dapat menyelesaikan setiap permasalahan hidup kami Tuhan. Masalah pekerjaan kami Tuhan. Masalah rumah tangga. Masalah pertemanan. Masalah apapun yang lainnya Tuhan. Masalah keluarga. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu di Astra Honda Motor ini Tuhan Yesus. Khususnya Tuhan para pegawai atau operator atau yang bekerja di sini Tuhan. Tuhan berikan mereka Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan Yesus supaya mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Mereka dapat menyelesaikan setiap permasalahan pekerjaan yang sama mereka. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Pak Indrix, untuk Bu Jen juga ya Tuhan, untuk semua Tuhan pimpinan Tuhan, semua pimpinan para pegawai semua Tuhan berkati. Dan Tuhan Yesus kami percaya dalam meal ini semua hadirat Tuhan nyata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus supaya tetap terhindarkan dari segala mara bahaya,
kebanjiran atau kebakaran atau apapun semua, atau orang-orang jahat terhindarkan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Jadikan kami Tuhan supaya kami mempunyai hubungan yang baik kepada saudara-saudara teman bekerja kami juga, dalam keluarga kami, dalam anak-anak kami. Tuhan berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Biar kami hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali untuk kami tetap positif person, menjadi orang yang selalu positif dan memiliki cara pandang yang luas, sehingga nama Tuhan dipuji dan permuliakan. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan saya kembalikan